Perkenalkan, nama saya Krisna Rizka dengan 2317150021. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Kristen Indonesia. Dan di sini saya akan membuat tugas UTS, yaitu tugasnya membuat video mata kuliah tafsir perjanjian baru dan dosen pengampu Pak Halim. Baik, di sini kita akan membahas dua materi. Yang pertama itu ada alegori dan tipologi. Nah, di sini saya mungkin akan menjelaskan hanya baca pengertian saja. Mungkin ada beberapa ciri-cirinya dan lain-lainnya. Oke, langsung saja kita masuk. Yang pertama ada alegori. Nah, jadi kata alegori ini tidak pernah dipakai dalam PL atau perjanjian lama. Jadi dari verba bahasa Yunani-nya hanya dipakai satu kali. Itu pun di dalam surat Galatia pasal 4 ayat yang ke-24, teman-teman. Jadi dalam bagian ini, kata alegori dipakai hanya untuk menunjuk salah satu macam raga sastra saja. Nah, ini tidak sama dengan pemakaian kata alegoris di bagian-bagian lain dalam buku yang menunjuk semacam pola penafsiran. Selanjutnya, dari kata alegori ini biasanya lebih panjang dan lebih terperinci, teman-teman, daripada perumpamaan dan kiasan. Nah, jadi kata alegori ini mempunyai hubungan yang erat dengan perumpamaan, begitu. Pada dasarnya, alegori merupakan metafora yang lebih luas, sedangkan kata perumpamaan merupakan ibarat yang lebih panjang, atau boleh dikatakan alegori ini merupakan cerita yang mengadakan beberapa pertandingan. Nah, itulah sebabnya dalam alegori terdapat ide-ide yang sulit dipastikan maknanya, begitu. Tidak sama dengan perumpamaan, teman-teman. Biasanya alegori menggabungkan cerita dan penjelasan atau aplikasi menjadi satu, begitu. Nah, jadi dalam perumpamaan ini biasanya hanya memiliki satu tujuan utama, dan analogi-analogi dalam perumpamaan ini mendukung tujuan tersebut. Jadi tidak demikian dengan alegori. Alegori dapat memiliki beberapa tujuan di samping satu tujuan yang menonjol tersebut. Dan analogi-analogi di dalamnya tidak selalu mendukung satu tujuan saja. Dengan kata lain, alegori adalah perumpamaan yang jauh lebih rumit beberapa dengan perumpamaan. Nah, alegori tidak begitu memperhatikan nasihat moral, melainkan kebenaran yang bersifat teoretis. Baik PL maupun PB terdapat alegori. Nah, contohnya itu ada dalam kitab Mazmur pasal 80 ayat yang 9 sampai 16. Yang kedua ada dalam kitab Yesaya pasal 5 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Ada juga Amsal pasal 5 ayat 15 sampai 18. Selanjutnya ada Yeskiel pasal 13 ayat 8 sampai 16. Dan yang terakhir ada Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 16. Jadi, alegori dalam Alkitab berbeda dengan penafsiran alegoris atau alegorisasi yang dilakukan sebagai penafsir dalam sejarah gereja. Nah, jadi para penafsir yang berusaha mengalegorikan telah menyimpang dari jiwa metode mengajar atau penafsiran alegoris yang terdapat dalam Alkitab. Nah, jadi Paulus juga memakai penafsiran alegoris yang berasal dari rabi atau mengutip penafsiran dari rabi untuk menjelaskan kepada orang Kristen di Galatia bahwa sesungguhnya mereka adalah anak-anak perempuan merdeka. Ini sangat efektif karena Paulus yang mendapatkan pendidikan rabi. Sekaligus Paulus ini memakai cara ini untuk menjangkau mereka yang condong kepada Yudaisme. Nah, jadi ada kemungkinan bahwa Paulus ini bukan menafsir PL, tetapi sedang mencari sebuah alegori kepada pembacanya. Dan tidak mungkin juga ini merupakan suatu kekecualian. Paulus tidak pernah melalaikan sifat sejarah peristiwa yang dia kutip. Nah, dan Rasul ini tidak menganggap bahwa makna yang sebenarnya berada di belakang kata-kata itu. Nah, jadi teman-teman, ada juga beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam penafsiran alegori. Yang pertama, alegori tidak memiliki persamaan dengan metafora. Nah, jadi perumpamaan dan ibarat itu juga berbeda dengan alegori. Jadi banyak prinsip dan metode yang berlaku atas 3 macam bahasa kiasan terakhir ini juga berlaku atas alegori. Dan yang kedua, untuk memahami alegori, penafsir terlebih dahulu menanggapi tujuan utama alegori tersebut. Nah, biasanya alegori ini juga memiliki sebuah tujuan,
yang di samping beberapa tujuan pendamping. Nah, jadi tujuan pendamping ini atau perbandingan yang ada dalam alegoris ini juga bisa membentuk atau memasukkan terlalu banyak ide penafsir sendiri ke dalamnya gitu. Dan yang ketiga itu ada perhatikan konteks alegori yang ingin kita tafsir. Nah, bila perlu, bacalah berulang kali seluruh kitab yang bersangkutan. Ini sangat menolong penafsir menemukan tujuan alegori tersebut dalam penyelidikan konteks. Selalu memperhatikan sebab alegori ini diberikan. Pembaca atau pendengar yang terlibat, reaksi mereka serta ajaran yang ingin disampaikan alegori ini. Dan yang keempat itu, ada banyak alegori dapat dipahami dari penjelasan yang tercantum di dalam kitab yang terkait. Dan yang kelima, untuk lebih menguasai sebuah alegori, penafsir boleh membuat daftar yang mencantumkan informasi yang diberikannya. Daftar ini menunjukkan apa yang disampaikan alegori itu, apa yang sudah dijelaskan penulis kitab, dan apa yang belum dijelaskan. Nah, jadi penafsiran alegoris harus didukung oleh data dalam alegori itu sendiri, teman-teman. Nah, jadi jika kita ingin membuat penafsiran, kita harus yang pertama buatlah penjelasan yang sesederhana atau senatural mungkin. Jangan menjelaskan setiap perbandingan jika itu tidak memungkinkan. Dan yang keenam itu ada jangan melalaikan budaya, kebiasaan, kehidupan sosial, lingkungan, sejarah, dan lain-lain yang mungkin berhubungan dengan alegori yang terkait. Beri perhatian khususnya kepada ungkapan yang lazim dipakai pada zaman itu. Dan yang terakhir, ada sebagai salah satu jenis bahasa kiasan, alegori jangan ditafsirkan dengan makna harfiah saja. Namun demikian, sebelum menafsirnya secara kiasan, penafsir perlu menguasai makna harfiahnya terlebih dahulu. Baik, kita sekarang masuk di materi yang kedua, yaitu tentang tipologi. Jadi tipologi ini sama dengan kata tipe. Jadi kata tipe di sini tidak dipakai dengan makna yang dicantumkan di dalam KBBI. Akan tetapi tipe menunjuk model, contoh, corak. Nah, sedangkan di dalam diterjemahkan dalam bahasa Inggris yaitu type yang berasal juga dari kata bahasa Yunani. Jadi kata ini juga sering dipakai dalam PB sebanyak 4 kali yang diterjemahkan di dalam Yohanes pasal 2 ayat 25, ada juga dalam Roma pasal 5 ayat 14. Selanjutnya kita masuk ke pengenalan. Dalam dunia penafsiran atau teologi, tipologi menunjuk bayangan suatu kebenaran yang dicatat di dalam PL, sedangkan perwujudannya yaitu antitipe dicatat dalam PB. Nah, jadi tipologi ini juga menunjuk studi yang menemukan korespondensi dalam satu atau beberapa aspek di antara tokoh-tokoh, peristiwa, benda, dan lainnya di dalam PL. Dalam PL, PB itu sama. Nah, jadi untuk lebih mengenal tipologi di sini mungkin kita akan membahas sedikit perbedaan ya antara tipe dan dengan simbol atau tipologi tadi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan yang di atas, simbol ini berbeda dengan tipologi dalam hal apapun gitu ya. Simbol, kalau kata simbol memberikan makna tanpa harus ada hubungan dengan masa yang akan datang. Sedangkan tipologi selalu menunjukkan tipe yang ada di dalam PL. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk di ciri-ciri tipologi. Nah, jadi ada beberapa ciri-ciri tipologi itu. Yang pertama, tipologi ini ada di dalam PL, yaitu mirip atau sepadan dengan antitipe di dalam PB. Yang kedua, tipologi ini bersifat nubuat dan antitipe lebih berkisar pada Yesus Kristus, khususnya karyanya menebus manusia yang jatuh dalam dosa. Yang ketiga, walaupun tokoh, peristiwa, atau benda tertentu merupakan tipe atau peristiwa, tetapi tipe dalam PL tidak berarti bahwa orang-orang yang hidup sezaman dengannya berusaha memahami seluruh makna tipe tersebut. Dan yang keempat, baik tipe maupun antitipe sama-sama memiliki posisi, fungsi, dan makna dalam sejarah penyelamatan. Yang kelima, baik tipe maupun antitipe harus memiliki hubungan yang dirancang atas mereka. Yang keenam, bagi sarjana yang berpendidikan lebih lunak menggunakan tipe, karena dalam Alkitab terdapat tipe yang mempunyai dua makna. Contohnya adalah kasus penahiran orang sakit kusta, burung yang disembelih di atas belanga, tanah berisi air mengalir menunjuk kematian Kristus.
Nah, ada pun juga hal-hal yang harus kita perhatikan dalam penafsiran tipologi. Yang pertama, penafsir terlebih dahulu harus memastikan apakah hubungan tipologi itu sungguh ada. Yang kedua, berkenaan dengan butir pertama, penafsiran tipologi sebaiknya dimulai dari PD. Dan yang ketiga, selidikilah setiap kasus dengan teliti. Dan yang keempat, ada baik tipologi maupun antitipe perlu diselidiki dengan teliti sebagai fakta historis. Dan yang kelima, tipe atau tipologi selalu berhubungan dengan Kristus, khususnya karya penyelamatannya. Dan yang keenam, ada tipologi yang dicatat di PL tidak mungkin merupakan sesuatu yang kurang baik. Yang ketujuh, jangan membangun doktrin atas hubungan tipologis yang tidak begitu jelas. Oke, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan dari materi tipologi dan alegori tersebut. Semoga ini bisa sedikit menambah wawasan teman-teman. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom, bye-bye.